他懂吗？这里啊，长南居你信息难给，来这给新年难不当，贴心都个准备的准备难吧。Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya pada setiap orang yang mendengarkan lewat internet, para lama, Turku, Geshe, semua biksu-biksuni, dan juga seluruh teman sedharma saya. 他这里告诉我这里啊，俺们这里还说的，各都谈别个，俺些水泥吧，呀呢，我们录入进这边的差别的，Hari ini, saya akan melanjutkan pembicaraan tentang uh, akun kedua dari kedua akun yang diajarkan di dalam komentar Agung 100 baris Prasna Paramita yang ditulis oleh Nagarjuna. Jadi hari ini saya akan mulai dengan membicarakan tentang pelanggaran ataupun enam pelanggaran Ananda. Inilah poin yang akan kita bicarakan hari ini. Pada umumnya mengenai pelanggaran ataupun kesalahan Ananda terdapat banyak sekali akun ataupun catatan sutra dan juga kritis yang terutama terdapat 10 akun yang mencatat hal ini. Yang pertama adalah 5 pelanggaran menurut Kantaka Theravada. Vinaya 5 bagian Mahisasaka mengatakan 6 dam memiliki 6 pelanggaran, dan Sarastivada 10 pelafar Wira yang mengatakan terdapat 6 pelanggaran, dan menurut Mahasanggika Vinaya ada 7 pelanggaran, dan menurut poin-poin disiplin Mulasara Wastivada yang lebih halus terdapat 8 pelanggaran. Dan komentar tentang 100.000 yang kita bicarakan saat ini adalah dikatakan ia memiliki 6 pelanggaran. Jadi ini adalah menurut akun daripada Sarwastivada. Pada dasarnya pelanggaran-pelanggaran itu adalah sama selain daripada ini yang sesuai dengan komentar Agung tentang 100.000. Dan kemudian 7 pelanggaran menurut Vinaya 4 bagian Dharma Guptika, menurut Vinaya Matrika, dan juga Sutra Parinirvana Sang Buddha juga mencatat 7 pelanggaran. Sutra Kasyapa menyusun kata-kata Sang Buddha dikatakan terdapat 9 pelanggaran. Jadi ini sama persis dengan pelanggaran yang dicatatkan di dalam Mula Sarvasti Gawada pada poin-poin halus disiplin. Pada dasarnya masing-masing sekolah ada yang mengatakan 4, 5, 6 atau 9 pelanggaran. Jadi terdapat perbedaan posisi untuk hal ini. Yang menyatakan 6 pelanggaran juga mempunyai teks yang berbeda, juga mempunyai urutan yang berbeda. Saya ingin menunjukkan 10 posisi yang berbeda ini di dalam satu tabel. Dan di sini saya memutuskan untuk berdasarkan tradisi-tradisi yang berbeda yang menuding kesalahan Ananda. Coba kita lihat kepada tabelnya. Yang pertama adalah dari mana teks-teks posisinya. Baris yang kedua adalah yaitu orang yang menuding ataupun
mempertanyakan Ananda tentang pelanggarannya. Dan kebanyakan itu adalah mengatakan Mahakasyapa yang mendudukinya, tetapi ada yang mengatakan Upali yang mempertanyakan pelanggarannya, dan ada juga yang mengatakan beberapa para sesepuh biksu yang mempertanyakan pelanggaran tersebut. Jadi terdapat juga perbedaan tentang siapa yang mempertanyakan ataupun yang menuding kesalahan tersebut. Dan yang berikutnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kita berbicara tentang Mahasanggika, Winaya, Mula Sarwastivada, Mahasasika, Dharmagotipa, Sarwastivada, dan Theravada, dan masing-masing membicarakan pelanggaran ini sedikit berbeda. Jadi saya rasa tidak perlu untuk membicarakannya di sini. Jadi ia tidak dapat dibuat dalam satu halaman, jadi saya harus membuatnya menjadi 2 halaman. Terdapat presentasi daripada perbedaan pelanggaran tersebut. Yang paling banyak adalah 9 dan yang paling sedikit adalah 4. Ada 5. Tetapi di antara itu terdapat 4 yang berlaku umum ataupun yang sama di antara semuanya. Keempat pelanggaran itu adalah yaitu tidak menanyakan Sang Buddha itu apa tentang sila kecil, yang mana termasuk sila kecil. Yang kedua adalah meminta Sang Buddha agar para wanita bisa meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi wiharawati. Itu tidak oke dikatakannya. Yang ketiga adalah tidak memohon kepada Sang Buddha untuk tidak memasuki nirwana. Dan yang keempat adalah Ananda, Buddha meminta kepada Ananda untuk mempersembahkan air kepadanya, tetapi ia tidak melakukannya. Tetapi dalam butir-butir disiplin yang lebih halus, Mullah Sabawati dikatakan bahwa beliau mempersembahkan air kotor. Tetapi yang lain mengatakan bahwa Buddha meminta, tapi Ananda tidak memberikannya atau mempersembahkannya. Jadi terdapat 10 sekolah yang memiliki masing-masing tudingan pelanggaran Ananda yang pada dasarnya memiliki 4 kesamaan yang umum. Yang berikutnya saya akan berbicara berdasarkan komentari dari 100.000. Apa pula kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran apa yang Mahakasyapa tuding pada Ananda menurut komentar ini? Di sini dikatakan Mahakasyapa berkata, Anda memiliki pelanggaran pada awalnya Sang Buddha tidak menginginkan wanita untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Awalnya Sang Buddha tidak mengizinkan mereka untuk menjadi biksuni, kata-kata. Tapi karena Anda terus-menerus memintanya, barulah kemudian Sang Buddha mengizinkan wanita untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan karena Sang Buddha menerimanya, maka Dharma sejati Sang Buddha akan dipersingkat 500 tahun. Ini adalah pelanggaran. Jadi apa yang kamu lakukan itu adalah tidak benar. Dan sebagai balasannya jawabannya Ananda berkata, adapun alasan mengapa saya memohon kepada Sang Buddha untuk mengizinkan wanita menjadi wiharawati adalah karena saya merasakan welas asih yang sangat luar biasa sekali untuk Prajapati Gautami. Saya benar-benar sangat berbelas asih pada ia, dan itulah karenanya saya memohonnya. Dan alasan itu, semua Buddha dari 3 masa juga memiliki 4 komunitas. Saya sudah menjelaskan 4 komunitas juga lah, biksu, biksuni, upasaka, upasika, bukan? Jadi ada umat berumah tangga, umat wiharawati, monastik. Jadi terdapat 4 kelompok komunitas. Dan apa alasan guru kita menjadi satu-satu yang tidak memilikinya, itu adalah alasan mengapa ia mengajukan permohonan. Perhatikan layar.
Ini dia. Jadi ini adalah maka siapa berkata kepada Ananda bahwa Anda membuat para wanita menjadi wiarawati dan menjadi wiarawati, dan itulah sebabnya Dhamma dipersingkat menjadi 500 tahun, dipersingkat 500 tahun. Yang berikutnya adalah kesalahan berikutnya. Yang kedua adalah ketika Sang Buddha hampir mencapai Niwarna, beliau pergi ke Kusinigara, dan pada saat itu Buddha jatuh sakit. Dan ketika beliau sakit, beliau melipat jubah atasnya menjadi 4 dan berbaring di atasnya. Dan pada saat itu, Sang Buddha berkata kepada Anda, tolong ambilkan saya air, tapi Anda tidak memberikannya air. Dan itulah karena Anda adalah pelayan Buddha, maka itu adalah tidak oke. Kamu melanggarnya. Ini yang disampaikan oleh Mahakasyapa, dan penjelasan Ananda adalah pada saat itu terdapat 500 kereta gerobak yang sedang menyeberangi sungai itu. Jadi kereta kuda, kereta gerobak yang ditarik kuda, ya itulah artinya kereta gerobak ya. Mereka menyeberangi sungai itu, dan airnya menjadi sangat kotor sekali. Itu tidak akan benar kalau saya mengambil air kotor dan memberikannya kepada Sang Buddha. Dan kemudian Mahakasyapa berkata, bahkan jika airnya kotor, tidak ada bedanya. Karena Sang Buddha memiliki kekuatan mujizat untuk bahkan membuat satu lautan air kotor menjadi bersih. Buddha memiliki kekuatan demikian. Kenapa Anda tidak mempersembahkan airnya? Itu adalah kesalahan bagi Anda. Jadi kamu harus mengakui kesalahan dan kesalahanmu itu. Ia meminta kamu mengambil air, kan? Tapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah pelanggaran. Pelanggaran kedua. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Sang Buddha di masa yang lalu berkata kepadamu, bila seseorang mempraktekkan 4 kaki kemujizatan dan mencapai keempat kaki kemujizatan ini, maka mereka dapat memperpanjang hidup mereka hingga 1 kalpa atau minimal mendekati itu, ataupun mampu untuk hidup sampai hampir sepanjang itu. Dan Sang Buddha telah mempraktekkan dan juga mencapai kemujizatan daripada 4 kaki dengan baik dan dapat memperpanjang hidupnya hingga 1 kalpa atau mendekati itu. Beliau mengatakannya kepada Anda, bukan? Tetapi pada saat itu Anda tidak menanggapinya sama sekali. Dan Sang Buddha mengatakan ini 3 kali, Anda tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Jadi pada saat itu, Anda seharusnya berkata kepada Sang Buddha telah mempraktekkan dan mencapai kemujizatan 4 kaki dengan baik, jadi akan sangat baik bagi Anda untuk tinggal 1 kalpa atau mendekati itu. Jadi mohon hiduplah sepanjang itu. Tetapi Anda tidak melakukannya, dan karena kesalahan ini maka Sang Buddha memasuki nirwana begitu awal. Jadi karena Anda lah Sang Buddha masuk nirwana, jadi semua kesalahan adalah kesalahan Ananda. Ini adalah pelanggaranmu. Inilah yang disampaikan Kasyapa. Dan Ananda menjawab, saat itu Sang Buddha mengatakannya, tetapi para Mara itu benar-benar mengaburkan batinku, dan pada saat itu saya tidak dapat berkata apapun. Tetapi bukannya berarti saya memendam satu niat buruk sehingga tidak menanggapi Sang Buddha. Saya tidak bisa benar-benar mengontrol marah yang menghalangi batinku, karena pada saat itu beliau masih belum mencapai arahat. Tetapi kalau arahat sudah, marah tidak dapat mengganggu Anda lagi. Tetapi karena beliau masih belum mencapai arahat, jadi ia masih bisa diganggu oleh para mara, dan ia tidak mampu untuk memohon kepada Sang Buddha.
akibatnya. Dan Maha Kasyapa berkata lagi, Sang Buddha memiliki jubah luar bukan atau kita sebut sang hati. Di sini dikatakan seperti melipat, kurang jelas. Ada juga, tapi sebagai pelayan, ia menginjak daripada jubah Sang Buddha. Jadi ini adalah sesuatu yang mengerikan melakukan hal itu. Ini adalah satu kesalahan yang besar sekali. Dan kemudian Ananda berkata, menjawab, saat itu angin kencang bertiup, dan tidak ada orang lain yang membantu saya memegang jubah tersebut. Ia terdorong oleh angin dan meluncur di bawah kakiku. Bukannya karena saya kurang hormat dan menginjak jubah Sang Buddha, dan demikianlah penjelasannya. Kelima adalah jadi terdapat tanda-tanda halus dari bagian rahasia Sang Buddha yang tertutup dalam lapisan jaringan, dan Anda mempertunjukkannya kepada para wanita ketika Sang Buddha wafat. Itu adalah cara bertindak yang tidak tahu malu. Ini adalah kesalahanmu. Dan Anda menjawab, pada saat itu saya berpikir dalam hati bahwa jika para wanita melihat tanda halus dari bagian rahasianya Sang Buddha yang tertutup, maka akan merasa sadar akan tubuh wanita mereka dan ingin mendapatkan tubuh pria dan mendapatkan tanda-tanda tanda-tanda halus seorang Buddha. Dengan pemikiran inilah saya menunjukkan kepada para wanita, saya tidak melanggar sila dengan kurangnya hati nurani atau kurangnya kesopanan. Jadi ini adalah yang kelima. Jadi dikatakan ada 6 pelanggaran, dikatakan 6, tetapi tidak di-listkan, dicatat di dalam komentar Agung 100.000. Mungkin mungkin saja ada dikatakan di masa lalu, tapi dihapus atau segimana aja. Tetapi ada beberapa cendekiawan yang mengatakan pelanggaran pelanggaran itu adalah yaitu tidak mempertanyakan tentang sila-sila kecil itu. Karena tidak mempertanyakan mana yang termasuk sila kecil, seperti yang saya tunjukkan tadi di tabel itu, dikatakan di dalam komentar Agung, komentar 100.000, ada dikatakan 6, tetapi di sini cuma disebutkan 5, jadi saya rasa ada satu yang terhapus. Jadi saya pikir pelanggaran ke-6 adalah yaitu tidak mempertanyakan tentang sila-sila kecil tersebut. Jadi saya membuat hipotesis pelanggaran ke-6 yang disampaikan oleh Makasyapa ketika Sang Buddha masuk parinibbana, Sang Buddha mengatakan bahwa sila-sila kecil dapat dilonggarkan atau dihapus, dan ini yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tetapi pada saat itu Anda tidak menanyakan mana yang termasuk sila-sila kecil itu. Anda tidak mempertanyakan Buddha apa itu sila kecil, dan oleh karena itu membuat semua masalah menjadi complicated. Jadi ini adalah semua kesalahannya. Dan Ananda berkata, saya pada saat itu bukanlah sengaja tidak mempertanyakan, cuma lupa mempertanyakan. Dan Sang Buddha waktu itu sedang sakit. Dan saya pikir tidak akan bagus untuk mengganggu Sang Buddha. Jadi itulah sebabnya kenapa saya tidak mempertanyakan. Jadi bagaimanapun juga, Ananda tidak mempertanyakan apa yang termasuk golongan sila kecil. Bagaimanapun juga, Mahakasyapa
mengatakan terdapat 6 kesalahan pelanggaran Ananda dan kamu harus mengakui 6 pelanggaranmu di hadapan Sangga. Dan Ananda mengatakan saya akan melakukan apa yang sesepuh Mahakasyapa dan Sang Ananda katakan, nasihatkan, dan kemudian beliau berlutut, menyampirkan jubah atasnya di satu bahu, melepaskan separuhnya, mengakui 6 pelanggaran di tengah-tengah sana. Dan setelah melakukan hal itu, sekali lagi, jadi di tengah-tengah perkumpulan dari para sangga, Mahakasyapa menggenggam tangan Ananda dan menariknya keluar daripada bangunan tersebut di mana Kasyapa berada dan mengatakan, Anda tidak boleh kembali ke sini kecuali Anda telah melenyapkan semua kekotoran batin Anda, Jadi Anda kembalilah ketika Anda telah memadamkan semua kekotoran batin Anda. Kembali hanya kalau sudah memadamkan, dan ia menendangnya keluar dan menutup pintunya. Jadi intinya adalah ia mengeluarkan Ananda keluar dari ataupun mengusirnya dari tempat itu. Dan pada saat itu mengeluarkan seseorang itu adalah sangat mudah sekali. Hanya ketika seseorang melakukan parajika, seseorang dapat mengeluarkan dari sana, tetapi Ananda tidak melakukan hal demikian ini, tetapi ia menudingnya dan mengeluarkan Ananda dari bangunan tersebut. Itu adalah topik mengenai 6 pelanggaran Ananda. Oh ya. Dan setelah itu adalah topik mengenai pencarian daripada guru lain, mencari guru lain. Ketika kita mencari guru lain, maksudnya adalah para arahat sedang berdiskusi, Ananda sudah dikeluarkan dan para arahat berdiskusi, dan pada dasarnya mereka mengatakan kita membutuhkan seseorang yang dapat mampu menyusu keranjang Winaya. Jadi siapa yang mampu untuk melakukan itu? Dan pada saat itu sesepuh Aniruddha berkata, murid Sang Buddha Sariputra itu adalah seperti Buddha kedua. Karena setiap orang pada saat itu menghormatinya, tetapi beliau sudah meninggal dunia, tetapi beliau memiliki seorang murid yang baik. Dan nama murid itu adalah Gawampati. Gawampati adalah nama muridnya Sariputra. Namanya adalah Garampati, karakternya sangat lembut sekali, damai, dan sangat pendiam. Beliau selalu berdiam dalam kesendirian, dan batinnya selalu damai. Beliau benar-benar sangat terpelajar dalam Vinaya. Beliau saat ini berada di Taman Pohon Sirisha di alam para dewa. Jadi ini adalah taman di alam para dewa. Jadi ia berada sangat itu. Dan kita akan mengirim utusan untuk mengundang Jam. Jadi ini adalah merupakan usulan daripada sesepuh Aniruddha. Sebelum saya berbicara tentang Gawampati diundang, mungkin saya harus memperkenalkan siapa Gawampati itu. Jadi menurut terjemahan Tibet dari Mula Sarawastivada, butir-butir disiplin yang lebih halus. Jadi di Sarawasi terdapat seorang Brahmana yang mendapatkan seekor sapi jantan, dan ia mendapatkan seekor sapi jantan, dan kemudian ia mendapatkan seekor sapi betina.
Dan kemudian dia mendapatkan sapi jantan lainnya lagi. Dan dengan demikian, maka mulailah ia memiliki satu kawanan sapi. Lalu sang Brahma itu berpikir bahwa sapi jantan yang ia dapatkan pertama kali benar-benar sangat membawa berkat, dan karena itulah dan ia membebaskannya. Jadi Anda boleh pergi kemanapun Anda pergi, dan ia membebaskannya. Dan setelah melakukannya itu, sapi itu hidup sendiri, ya, jadi terlepas dan membebaskan diri dari kumpulan itu. Jadi, dan suatu hari, ia ketika ke tepi sungai untuk minum air, ia terjebak di dalam lumpur, dan karena sapi itu sudah tua, maka ia tidak dapat membebaskan diri dari lumpur tersebut. Dan pada saat itu, Yang Mulia Sariputra melewati jalan itu pada saat itu, dan pada saat itu ia melihat hal itu, dan ia berpikir dan ingin tahu apakah sapi jantan itu memiliki akar kejahatan itu. Dan setelah bahkan yang terkecil, dan setelah beliau melihatnya, bahwa ia mengatakan, oh ternyata sapi jantan itu memiliki akar kebajikan. Lalu ia bertanya-tanya lagi kepada siapa yang dapat mampu membangkitkan akar kebajikannya, bergantung pada siapa. Dan ia melihat bahwa beliaulah Sariputra yang dapat membangkitkan akar kebajikan daripada sapi itu. Dan kemudian beliau menarik sapi jantan itu dari lumpur, dan kemudian menyekat tubuhnya dengan tangannya. Dan pada saat melakukan itu, ia mengucapkan, semua paduan unsur-unsur komposit adalah tidak kekal. Semua fenomena tanpa inti, tanpa diri, dan nirwana adalah kedamaian. Dan ia mengucapkan 3 baris dharma ini. Dan sesudah itu ia mengatakan, percayalah padaku, yakinlah kamu harus memiliki keyakinan pada saya. Kalau Anda memiliki keyakinan pada saya, kamu akan bebas, mungkin akan bebas dari keinginan dan mencapai hasil. Dan Sariputra mengatakan demikian, dan kemudian ia pergi, dan kemudian sapi jantan itu pada akhirnya mati atau meninggal dunia. Dan setelah mati, ia benar-benar memiliki kepercayaan pada Sariputra, karena ia meninggal dengan memiliki satu keyakinan yang tulus pada Sariputra, dengan keyakinan tulus di batin mereka. Dan setelah sapi jantan itu mati, maka ia dilahirkan di rumah seorang Brahma di Saraswati. Tetapi ketika beliau dilahirkan, beliau memiliki penampilan persis seperti sapi. Dan itulah sebabnya kenapa ia dipanggil Gavampati, yaitu guru yang seperti sapi. Jadi karena ia kelihatannya persis sapi, maka ia dipanggil guru sapi. Dan Sariputra mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi pada sapi itu? Dan ketika masuk kisah mati dan melihat, dan ia melihat bahwa sapi itu telah mati, dan setelah mati, kemana ia dilahirkan? Dan kemudian ia duduk lagi dan bermeditasi, dan ia melihat kembali lagi bahwa ia dilahirkan kembali di Saraswati dalam kasta Brahmana. Sebegitu mengetahui situasi ini, Sariputra pergi berulang kali ke rumah Brahmana tersebut. Dan ia memberikan sumpah perlindungan kepada Brahma dan istrinya, dan pada anggota keluarganya. Dan pada saat itu Gawamati masih sangat kecil sekali, dan ketika melihat Sariputra, beliau sangat senang sekali. Dan ia selalu melihat pada Sariputra, memandang Sariputra. Ia selalu memandang Sariputra. Dan para Brahmana itu melihat hal ini, dan ia bertanya pada Sariputra, apakah Anda memiliki seorang samanera yang melayani Anda?
Dan Sariputra mengatakan, tidak ada Samanera apapun yang datang bersama saya dan melayani saya. Dan kemudian Sang Brahma mempersembahkan Kawan Pati sebagai attendant untuk pergi bersama dengan Sariputra. Dan kemudian begitu dipersembahkan kepada Sariputra, akhirnya Sariputra memberinya sumpah kebiksuan dan kebiksuan penabisan penuh dan memberinya instruksi, dan Garbampati berlatih dengan rajin dan akhirnya mencapai tingkatan arahat. Sesungguhnya mencapai arahat itu sangat luar biasa sekali, tetapi ingat wajahnya itu sangat berbeda. Ya, pada prinsipnya adalah ia tidak persis orang lain. Dikatakan ia juga memiliki dua kerongkongan atau dua perut gitu. Seperti misalnya sapi. Ketika mereka makan makanan, pertama mereka akan makan dan menelannya dan akan mengkumpulannya dan pada waktu dan di malam hari ia akan memuntahkan kembali dan mengunyah lagi dan menelannya lagi. Ini adalah apa yang terjadi pada sapi, bukan? Demikian juga Kawan Pati juga memiliki hal ini sama seperti sapi. Jadi setelah memiliki makanan, ia akan memakan itu, makanannya pada satu terongkongan atau perut, dan kemudian satu lagi, ia akan mengunyah lagi, mengunyah lagi, dan untuk menelannya lagi. Sama seperti lanjut makannya, ia sama seperti binatang, ia mamalia begitu. Dan awalnya Sang Buddha belum membuat peraturan tidak makan pada waktu yang tidak tepat. Jadi awalnya tidak ada aturan, tidak boleh makan setelah sore atau siang hari. Jadi dengan demikian maka di sore hari ia bisa mengeluarkan makanannya, kemudian mengunyahnya dan makannya lagi. Tetapi setelah Sang Buddha membuat aturan yang melarang memakan makanan setelah siang hari, dan bila mana ia memuntahkan dan kemudian menelan lagi, dan itu berarti akan melanggar sila. Biasanya orang langsung makan dan telan dan selesai, bukan? Tetapi ia tidak seperti itu, karena ia harus masukkan ke dalam perut lagi dan kemudian keluar lagi, mengunyah lagi, baru ditelan kembali. Dia tidak seperti manusia. Dan karena kondisi demikian, ia tidak bisa makan dengan tepat dan tubuhnya menjadi sangat sakit. Dan Sang Buddha melihat hal ini dan membuat pengecualian untuk ia. Karena ia berbeda dengan orang lain, karena ia memiliki dua perut atau dua tenggorokan. Dan Sang Buddha membuat pengecualian, memberikan izin padanya untuk makan itu. Dan wajahnya juga sangat mirip sapi. Dan orang-orang akan berkata, dengan kritis, bahkan orang-orang menakutkan seperti sapi pun bisa menjadi wiharawan. Dan ini orang benar-benar persis seperti sapi, mengerikan sekali, bahkan orang ini pun bisa menjadi wiharawan. Jadi banyak sekali orang berkata dengan kritis seperti ini, sehingga untuk alasan ini, Sang Buddha mengatakannya kepadanya, Anda janganlah tinggal di pusat kota, tetapi ke daerah terpencil yang jauh dari orang-orang. Kemudian ia mendengarkan instruksi Sang Buddha, dan kemudian ia pergi dari Saraswati, dan kemudian beliau tinggal di Taman Sirisisa. Tampaknya ini adalah taman di alam para dewa. Karena di kemudian hari ketika Makassapa memanggilnya, dikatakan bahwa Sirisa itu adalah berada di alam dewa. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, karma apa yang sudah dibuatnya yang membuat ia
terlihat seperti lembu atau sapi. Ini sebenarnya adalah satu cerita yang sangat panjang sekali atau masa lalu. Jadi ketika masa Buddha Kasyapa, beliau adalah seorang biksu ataupun seorang wirawan, dan pembimbing ataupun orang yang guru silanya adalah seorang arahat. Tetapi beliau sudah benar-benar sangat tua sekali dan sangat lemah sekali dan sangat lemah sekali. Dan bahkan ia tidak bisa makan sendiri. Jadi suatu ketika sang guru sila sedang memakan makanannya, dan ia jadi Gawampati sudah membersihkan mangkuknya. Jadi karena gurunya masih sangat tua, masih lagi makan, jadi ia sudah makan habis dan semuanya sudah membersihkan mangkuknya dan mengatakan, guru silaku masih lagi mengunyah. Dan ia melihat itu dan sangat marah sekali, dan ia mengatakan, kamu makannya sangat lambat sekali, benar-benar seperti lembu sapi. Dan karena pelanggaran inilah ia 500 kali dilahirkan sebagai sapi, dan setelah itu ia dilahirkan sebagai Gawampati, terlahir sebagai manusia, tetapi masih memiliki bentuk seperti sapi. Jadi diceritakan seperti itu. Jadi itu adalah cerita atau legenda tentang Gawampati. Dan bagaimanapun juga, Aniruddha berkata, adalah bagus untuk memanggil Gawampati karena beliau mengetahui Vinaya sangat bagus sekali, dan semua orang di Sangha menyetujui hal itu. Dan kemudian Mahakasyapa meminta seorang siswa, bisakah kamu pergi sebagai utusan Sangha? Dan biksu itu bertanya, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Sangha? Mahakasyapa berkata bahwa Sangha ingin Anda pergi ke Taman Sri Sisa di alam para dewa, ke tempat arahat Gawampati tinggal. Anda harus pergi ke sana. Dan biksu itu sangat senang sekali. Dan saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Begitu saya tiba di hadapan arahat Gawampati, apa pula yang harus saya sampaikan? Dan Mahakasyapa berkata, begitu Anda tiba di sana, di Sri Sisa, di alam para dewa, Anda harus kasih tahu Gawampati, Mahakasyapa, dan semua arahat yang telah menyiapkan kekotoran batin telah berkumpul di Jawamdvipa dan memulai dengan aktivitas dharma besar. Jadi silakan datang dengan segera. Jadi itulah yang disampaikan kepada Mahakasyapa. Itu yang disampaikan oleh Mahakasyapa. Dan kemudian siswa itu bersujud kepada Sangha, mengelilingi mereka 3 kali searah jarum jam, dan terbang ke langit laksana seekor Garuda dan pergi ke tempat di mana Gawampati berdiam. Dan pertama beliau bersujud pada Gawampati dan berkata, oh Gawampati, engkau yang sangat agung, engkau memiliki sedikit keinginan dan puas, dan Anda terus-menerus berdiam dalam dhyana. Jadi Sangha di Jambudvipa telah mengirimku untuk bertemu denganmu. Dan hari ini, Sangha ini memulai aktivitas dharma yang besar. Jadi mohonlah, datanglah Anda. Jadi inilah yang disampaikannya. Dan sesudah mengatakan demikian, pada saat itu arahat Gawampati merasa sedikit curiga dan ia bertanya-tanya dan bertanya kepada biksu, apakah Anda memanggil saya karena perselisihan telah terjadi di Sangha? Apakah terjadi perpecahan di dalam Sangha? Atau apakah Sang Buddha telah memasuki parinibbana, maka Anda mengundang saya? Sang biksu menjawab, ya seperti yang Anda sampaikan Sang Guru, Sang Buddha telah memasuki nirwana. Dan Gawampati berkata, oh Buddha sudah Sang Buddha sudah memasuki nirwana terlalu cepat, jadi mata dunia telah buta. Dan setelah Sang Buddha, orang yang dapat memutar roda dharma
tidak ada lebih baik daripada Sariputra, di mana beliau dan Sang Buddha juga, biksu itu juga mengatakan beliau juga telah masuk ke nirwana. Dan Gawapati mengatakan makhluk-makhluk agung itu telah memasuki nirwana. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lalu dalam hal itu, di mana Moggallana yang agung itu? Di mana ia saat ini? Beliau juga telah memasuki nirwana, biksu itu menjawab. Dan Gawapati berkata, ajaran akan segera menghilang, makhluk-makhluk agung telah pergi. Kita benar-benar sangat berwelas asih pada makhluk hidup yang malau. Dan kemudian beliau bertanya, di mana sesepuh Ananda? Dan biksu itu menjawab, setelah Sang Buddha memasuki nirwana, Ananda benar-benar sangat berduka. Ia selalu menangis dan menitikkan air mata. Ia tidak dapat menahan diri atau mengkontrol dirinya. Dan Gawapati berkata, jika Ananda masih belum meninggalkan kekotoran batinnya, jika demikian, maksudnya ia masih berduka untuk berpisah dengan Sang Buddha karena memiliki kedekatan demikian dengan Sang Buddha. Lalu di mana putra Sang Buddha, Rahula? Dan jawabannya adalah Rahula telah mencapai kearhatan. Jadi beliau tidak berduka atau merasa sedih. Tetapi ia selalu duduk dan selalu merenungkan bagaimana semua fenomena pada dasarnya adalah tidak kekal. Gawapati berkata beliau telah meninggalkan keinginan yang begitu sulit untuk tinggalkan sehingga beliau tidak merasakan sedih. Kemudian beliau berkata, guru saya sudah meninggal, jadi tidak ada poin lagi bagi saya untuk tinggal di hutan Taman Sirisa lagi. Guru saya meninggal dunia, Sang Buddha meninggal dunia, dan di dalam hal ini tidak ada poin lagi bagi saya untuk kembali ke Jambudvipa. Jadi saya akan memasuki nirwana di sini, tepatnya di sini. Begitu beliau mengatakan demikian, beliau memasuki samadhi dan tubuhnya terangkat melangkah ke langit dan memancarkan sinar cahaya dari tubuhnya. Beliau memperagat banyak keajaiban seperti air dan api yang keluar dari tubuhnya, dan beliau menyentuh matahari dan bulan dengan tangannya, dan ia mempertunjukkan banyak sekali keajaiban, dan pada akhirnya api keluar dari hatinya dan menyelimuti tubuhnya. Dan pada saat yang bersamaan, api itu menyala, 4 aliran air mengalir keluar dari tubuhnya. Dan aliran air ini mengalir ke bawah ke tempat Mahakasyapa berada. Dan air itu mengalir ke Kasyapa, dan suara ayat ini dari air itu mengeluarkan ayat seperti ini. Saya Gawapati bersujud dengan hormat kepada sesepuh agung yang terkemuka dalam sangha. Saya telah mendengar Sang Buddha telah mengenai dan saya akan mengikutinya. Seperti anak gajah mengikuti gajah. Jadi pada dasarnya ia mengatakan bahwa Sang Buddha sudah memasuki nirwana, saya akan juga mengikutinya. Sama seperti anak gajah yang mengikuti induk gajahnya. Dan kemudian Gawapati wafat dan tidak berhasil membawa ataupun mengundang Gawapati. Jadi kita akan beristirahat 30 menit. 다시요. 당케바 현재와 사디 바지 쉬심시다 리지아리아 군거윈 지부터바 사디. Jadi saya telah menyelesaikan diskusi tentang mencari guru yang lain, dan poin yang perlu kita bicarakan adalah tentang Ananda mencapai hasilnya. Seperti yang saya sampaikan, bahwa sesepuh Mahakasyapa mengirim seorang biksu untuk mengundang Gawapati, tetapi beliau tidak hadir.
Bukan hanya itu saja, bahkan beliau masuk nirwana atau wafat, dan karena beliau sudah meninggal dunia, maka sang biksu itu membawa jubah dharma dan mangkuk dana milik Gawampati ke Mahakasyapa untuk dipersembahkan kepada sangha, dan ini sangat jelas sekali disebutkan dalam poin-poin halus mula Sarwastivada. Dalam komentari dalam 100.000 dikatakan bahwa ini dipersembahkan, Gawampati mempersembahkan jubah. Tetapi kalau di poin-poin halus murasabad dikatakan Purnala yang mengundang Gawampati, setelah Gawampati mendengar Sang Buddha telah memasuki nirwana, apa yang beliau katakan, ia menyatakan, tolong persembahkan mangkuk sedekah saya dan 3 jubah dharma kepada sangha. Saya akan memasuki ke mua nirwana, jadi tolong minta sangha untuk memaafkan saya. Jadi beliau menunjukkan keajaiban seperti tubuhnya ke atas, dan kemudian dari tubuhnya keluar api, air, dan sebagainya. Kemudian mereka memasuki ke nirwana, dan kemudian pernah mengambil relik Gawampati, mangkuk sedekah dan jubah dharma, dan kembali ke sesepuh Mahakasyapa dan mempersembahkannya. Dan Kasyapa dan lainnya dan mempersembahkannya. Dan selama waktu itu, ketika para sangha mengundang Gawampati, pada saat itu Ananda menganalisa semua fenomena dan berusaha untuk bebas dari semua kekotoran batinnya. Dan beliau berusaha sangat keras sekali. Dan bahkan beliau tidak tidur banyak malam hari, jadi beliau tetap bermeditasi pada dhyana dan juga bermeditasi berjalan mondar-mandir. Beliau benar-benar berupaya sangat keras sekali untuk mencapai hasilnya. Dan Ananda memiliki perasaan yang sangat luar biasa sekali. Tetapi ia tidak memiliki ataupun sangat lemah, sangat dalam samatha meditasi, sehingga ia tidak segera mencapai hasilnya. Jika prasna dan samadhinya benar-benar sangat kuat, maka beliau akan mencapai hasilnya dengan cepat. Tetapi beliau memiliki prasna, tetapi beliau tidak memiliki banyak stabilitas dalam melakukan shamatha. Beliau tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan meditasi dhyana pada saat beliau melayani Sang Buddha. Dan terdapat sedemikian banyak distorsi-distorsi yang membuatnya kesulitan, dan pada malam hari itu beliau berusaha sangat kuat sekali, berupaya keras sekali pada latihan meditasi dhyana. Dan setelah tengah malam berlalu, Ananda benar-benar sangat capek dan lelah, dan beliau berpikir beliau harus beristirahat. Dan beliau bersiap untuk berbaring. Dan tepat sebelum kepalanya menyentuh bantalan, dan beliau mencapai pembebasan dan mencapai realisasi. Jadi ketika mencapai realisasi, sama seperti malam hari, sambaran petir yang memancar di kegelapan malam, dan kita dapat melihat segala sesuatunya. Dengan demikian, dengan cara yang sama, beliau mencapai hasilnya. Dan kemudian Anda memasuki samadhi laksana wajra, menghancurkan gunung-gunung kekotoran batin, dan mencapai 3 pengetahuan dan 6 kewaskitan, kualitas pembebasan, dan keadaan kearahatan yang berdaya kekuatan. Dan malam hari itu juga tidak menunggu sampai besok hari, Ananda pergi menuju ke tempat di mana para sangha tinggal, dan ia sampai di pintu, dan ia mengetuk pintu itu. Dan pada saat itu beliau memanggil Mahakasyapa dengan namanya, Kasyapa, Mahakasyapa. Dan Mahakasyapa berkata, siapa yang mengetuk pintu? Nah, ia mengatakan, saya Ananda, ini aku Ananda. Dan Mahakasyapa bertanya, mengapa Anda datang ke sini? Ananda berkata, malam hari ini saya telah mencapai sesuatu yang tidak tercemarkan.
saya mencapai kondisi arahat atau saya telah mencapai kearahatan. Dulu Kasyapa mengatakan, saya kembali lagi, 1 hari sebelumnya, Mahakasyapa bilang, tidak boleh datang sebelum kamu mencapai arahat. Jadi ini malam dalam saat berikutnya, ia sudah datang. Dan Mahakasyapa mengatakan, jadi Mahakasyapa mengatakan, saya tidak akan membukakan pintu untuk Anda, Pak. Ada lubang kunci, bukan? Kamu kan sudah mencapai arahat. Kamu masuk aja melalui lubang kunci. Dan Ananda mengatakan oke, dan beliau masuk melalui lubang kunci pintu yang kecil itu dan kemudian bersujud di kaki Mahakasyapa dan berkata, Mahakasyapa, janganlah mengkritik saya lagi. Dan Mahakasyapa dan memegang kepala Ananda. Alasan mengapa saya bertindak demikian adalah karena Anda belum mencapai hasil. Sama seperti yang Anda rasakan terhadap saya, sesungguhnya saya juga sama, tidak memiliki antipati terhadap Anda. Sekarang Anda telah mengembangkan realisasi sama seperti ketika Anda menggambar dengan tangan Anda di angkasa, tidak ada kemelekatan dan tidak ada halangan. Batin seseorang di arahat tidak memiliki keterikatan atau melekat pada fenomena apapun. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat tinggal kamu. Jadi artinya adalah pada dasarnya ia diizinkan untuk kembali lagi. Dan pada saat itu, dalam teks Hutan Berharga, Dharma mengutip Sutra Bodhisattva Memasuki Rahim. Jadi ini dikutip daripada kitab suci, dikatakan di dalam bagian Sutra Bodhisattva Memasuki Rahim, ia menjelaskan tentang Ananda mencapai realisasi. Apa yang dikatakan di situ adalah pada saat itu Mahakasyapa telah mengumpulkan sangha, semua orang berkumpul, dan berkata kepada ular, kamu harus memimpin semua orang dalam melafalkan atau membacakan pelafaran-pelafaran daripada Ananda di hadapan daripada para sangha. Dan kemudian Upali melakukan apa yang diperintahkan oleh Mahakasyapa, dan di hadapan daripada semua sangha membacakan pelanggaran Ananda dengan tidak meminta sambutan, tidak memasuki nirvana dan seterusnya. Dan ketika melakukan ini Anda sangat kesal, merasa tidak senang. Ia berpikir begitu segera setelah Sang Buddha wafat dan saya dipermalukan seperti ini, tepat di sini, apa yang terjadi? Dan ketika beliau berpikir demikian, di tempat itu juga beliau mulai merenungkan tentang 4 kebenaran mulia. Dan ketika ia merenungkan 4 kebenaran mulia, dan di pada saat itu, di tengah-tengah perkumpulan sangha, ketika mereka membacakan pelanggaran-pelanggaran dia, beliau mencapai tingkat arahat dan terbebas dari semua noda. Jadi pada saat itu, dalam waktu yang sangat singkat sekali, beliau mencapai arahat, dan semua arahat berkumpul sana berpujinya, dan para dewa dan memujinya dan menyanyikan lagu pujian dari langit, dan juga bumi besar berguncang sebanyak 6 kali atau dengan 6 cara. Ini yang disampaikan dalam bab Bodhisattva Memasuki Rahim. Dan berikutnya adalah kita akan membicarakan tentang Ananda membacakan ataupun melafalkan sutra. Jadi Anda sudah mencapai hasil, dan begitu beliau mencapai hasil, dan para sangha berdiskusi. Dan para sangha berdiskusi,
Pada saat itu mereka mengatakan Bhakti telah memasuki nirvana. Jadi siapa lagi yang dapat menyusun sutra? Siapa yang dapat melakukannya? Jadi ketika berbicara tentang siapa mampu menyusun sutra, dan sesepuh Arinuda berkata sesepuh Ananda akan mampu menyusun sutra di antara murid-murid Sang Buddha, beliaulah yang selalu bersama Sang Buddha melayaninya. Dan begitu Sang Buddha mengatakan sesuatu, beliau mengingatnya dan tidak pernah melupakannya, dan Sang Buddha juga membunyinya. Jadi Ananda dapat menyusun atau mengkompilasi sutra. Kemudian Mahasakyapat mengusap kepalanya Ananda dan berkata, jadi dulu ia selalu menuding Ananda, jadi sekarang sudah berbaik dengannya, dan berkata, dulu Sang Buddha menyuruhmu untuk mengingat semua sutra. Jadi sekarang waktunya bagi kamu untuk membalas kebajikan Sang Buddha. Jadi, di mana tempat pertama Sang Buddha mengajarkan Dharma? Dan murid-murid agung Buddha yang mampu mengingat sutra-sutra Buddha telah masuk ke nirvana, dan hanya kamu yang tersisa. Dan sekarang, sesuai dengan niatan Sang Buddha, dan karena cinta kasih kepada makhluk hidup, Anda harus menyusun sutra. Dan pada saat itu Anda bersujud kepada Sangha, dan kemudian duduk di singgasana singa, dan mulai melafalkan kompilasi sutra-sutra. Pada apa yang dikatakan di sini adalah di dalam Mula Sriwada, dalam poin-poin yang lebih halus, dikatakan Mahakasyapa melahirkan syair-syair seperti ini. Sang Buddha adalah Raja Singa dan Ananda adalah putranya. Jadi mereka menyusun jumpa di singgasananya, dan sebelum beliau duduk, Ananda melihat keempat arah, timur, tengah, timur, barat, selatan, dan sebagainya, dan kemudian melihat dengan makhluk hidup dengan welas asih, bermeditasi pada welas asih, dan membangkitkan intensinya untuk mempraktekkan Dharma. Dan dengan untuk hormat, memberikan penghormatan pada semua arhat. Kemudian ia bersujud pada singgasana tersebut, bersujud pada yang lebih senior, dan dengan ingat ketidakkekalan, maka ia duduk di atas tahta. Jadi ini adalah waktunya Ananda show off, ya. Jadi dulu semua orang menudung ia. Ini tidak benar, itu benar. Maka saat inilah ia show off. Jadi ia duduk di sana, beliau duduk di sini. Jadi untuk alasan itu, dalam tradisi Kadampa, sebelum duduk di tahta sana, ia bersujud di sana. Jadi ini adalah merupakan tradisi daripada Ananda. Jadi ini adalah untuk membuat respek pada Dharma. Karena pada dasarnya kita tidak diizinkan untuk menduduki tata yang tinggi hanya ketika mengajarkan Dharma kita boleh duduk di sana. Mungkin saja waktu kita duduk kita akan merasa saya bangga duduk di atas ini. Tetapi adalah waktu Anda mengajarkan Dharma, Anda tidak boleh memisahkan diri Anda dari Dharma. Jadi dengan Dharma bersama diri seorang duduk di atas itu, maka sebenarnya Dharma lah yang berada di atas toto itu. Jadi ketika Anda duduk di throne itu bukan berarti menunjukkan Anda berada pada posisi yang tinggi atau status yang tinggi. Jadi
Jadi kita harus mengingat pada ketidakkekalan, mengingat Dharma baru duduk di atas tahta atau throne. Ini adalah merupakan tradisi dari Arab zaman dulu dan kita harus mengingatnya. Dan pada saat itu maka siapa melafalkan beberapa syair. Saya terjemahkan secara kasar. Seperti ini, Sang Buddha adalah Raja Singa dan Ananda adalah putranya. Dan di atas tata, tapi Buddha tidak ada di sini. Disebabkan karena Buddha tidak ada di sini, walaupun terdapat kumpulan arahat berkumpul di sini, tidak terdapat kemegahan di mana ketika Sang Buddha berada di sini. Sama seperti langit tanpa bulan, mungkin saja bintang bersinar, tapi tidak seindah bulan yang bersinar. Jadi adalah pantas bagi Musamudra murid untuk mengajarkan kata-kata beliau dengan prasna. Jadi Anda harus pertama kali mengajarkan Dharma. Dan kemudian hutan Dharma yang berharga, teks Cina, memberikan kutipan lain dari Sutra Perisa Memasuki Rahim yang menyatakan Mahakasyapa meminta Anda duduk di singgasana tinggi dan seterusnya. Ini adalah merupakan satu deskripsi yang lain lagi. Dan apa yang dikatakan di sini adalah Mahakasyapa meminta Ananda duduk di istana tinggi yang terbuat dari 7 substansi yang berharga. Dan apa yang dikatakan Mahakasyapa kepada Ananda adalah lafalkanlah Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha tanpa menghilangkan satu kata ataupun satu huruf pun. Kumpulkanlah keranjang para bodhisattva di satu bagian, susun keranjang Sarawaka di bagian lain, dan susun poin-poin Vinaya di bagian yang lain. Dan pada saat itu, kemudian Ananda membacakan sutra-sutra, yaitu membacakan keranjang memasuki rahim, keranjang bardo, keranjang kesetaraan besar, keranjang Vinaya, keranjang para bodhisattva di 10 tingkat, berbagai sutra dan sutra-sutra para sakya, dan ia membacakan semua sutra itu. Dan pada saat itu, ketika Ananda membacakan sutra-sutra itu, ia berkata, demikianlah yang telah kudengar. Jadi artinya adalah inilah yang saya dengarkan. Saya mendengarkan di masa lampau. Jadi pada suatu ketika Sang Buddha berada di sini dan berdiam di sini, di situ. Jadi ia selalu ia memulai dengan itu ketika ia melafalkan sutra. Jadi demikianlah yang telah ku dengar. Pada suatu ketika Sang Buddha sedang berdiam atau berada di tempat ini itu, jadi Ananda mengatakan demikian. Ketika berkatakan demikian, wajah Mahakasyapa dan para arahat lainnya berubah dan mereka menetaskan air mata dan mereka memiliki perasaan yang sangat besar sekali. Mereka melihat bahwa hakikat manusia adalah untuk tua dan mati, seperti ilusi atau fata morgana. Di masa lalu, kita masih bisa dapat melihat Sang Buddha, mendengarkan Sang Buddha. Tapi saat ini, yang dapat kita dengar adalah demikianlah aku dengar. Kita sudah tidak mampu lagi untuk mendengarkan dari Buddha langsung. Jadi ini adalah ketidakkekalan dan mereka memiliki suatu perasaan kuat terhadap hal ini. Juga terdapat teks Cina yang disebut kronik lengkap Sang Buddha dan para sesepuh. Apa yang dikatakan di sininya, ini disebutkan berbeda lagi. Dan pada saat itu Anda mengajarkan Dharma dan Ananda memiliki penampilan bukan, dan penampilan Ananda boleh dibilang mirip dengan Sang Buddha, sangat mirip sekali. Tetapi beliau hanya 3 inci lebih pendek dari Sang Buddha. Sang Buddha hanya 3 inci lebih tinggi daripada Ananda, dan Ananda hanya lebih pendek 3 inci dari Sang Buddha, dan selain daripada itu ia benar-benar kelihatan seperti Sang Buddha.
Jadi ketika Ananda duduk dan mengajarkan Dharma, duduk di throne itu dan mengajarkan Dharma untuk pertama kali, semua orang yang ada di sini, orang-orang di sana mengalami tiga kebingungan, tiga hal yang mereka bingungkan ataupun kebingungan yang terjadi. Ada beberapa orang merasa bahwa Sang Guru, Sang Buddha telah kembali lagi. Ia mengajarkan Dharma, itu pasti Sang Buddha sudah kembali lagi. Itulah yang mereka pikirkan. Dan beberapa yang lain berpikir bahwa Buddha lain telah datang dari alam lain ke sini untuk mengajarkan Dharma. Ada perasaan demikian juga, ataupun kebingungan seperti itu. Dan yang beberapa orang lagi merasakan bahwa Ananda telah mencapai kebuddhaan. Cara ia mengajarkan Dharma sama seperti Sang Buddha. Jadi ini adalah perasaan mereka. Jadi mereka memiliki tiga delusi ataupun kebingungan demikian ini. Dan hanya ketika Anda berkata, demikianlah yang telah kudengar, semua delusi itu padam. Jadi ketika Anda mengatakan Sang Buddha mengatakan demikian, baru delusi itu atau kebingungan itu padam. Kalau tidak, mereka mempunyai kebingungan, oh Buddha kembali lagi, Buddha lain datang dari alam lain, ataupun Buddha sudah, Ananda sudah mencapai kebuddhaan yang muncul di hati masing-masing orang. Dan pada saat itu, ketika Ananda melaporkan sutra, beliau selalu memulai dengan, demikianlah setelah ku dengar, ketika Sang Buddha pertama kali memutar roda Dharma di Varanasi, saya tidak ada di sana. Ia tidak hadir pada saat Buddha pertama kali memutar roda Dharma, tetapi saya mendengar Dharma ini dari orang lain. Jadi, demikianlah yang saya dengar. Inilah yang saya dengar dari orang lain, maksudnya di sini. Yang beliau maksudkan di sini. Dan juga di dalam kronika lengkap Sang Buddha dan para sesepuh, apa yang dikatakannya di sini adalah dalam kisah-kisah sebelumnya dikatakan bahwa Ananda telah mencapai samadhi kebijaksanaan Buddha, sehingga karena ia memiliki samadhi kebijaksanaan sehingga ia mampu dapat mendengar sendiri semua dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sama seperti saat ini, kita pergi ke website, kita bisa mencari, mau dengarkan sebuah lagu, kita ketik di Google, kita bisa mendengarkannya. Dan karena Ananda telah mencapai samadhi kebijaksanaan Buddha, sehingga ia benar dapat mendengarkan sendiri semua dharma itu ketika ia masuk ke dalam samadhi itu. Dan inilah yang dikatakannya. Jadi kita sering mengatakan kata-kata yang ditransmisikan dengan berkah, bukan? Contohnya di dalam Sutra Hati, dan karena kekuatan power daripada Sang Buddha di dalam samadhi, maka Avalokitesvara mampu mengajarkan Sutra Hati. Demikian juga karena di dalam sutra itu, dalam kondisi itu, karena blessing daripada Buddha, Avalokitesvara mampu mengajarkan Sariputra tentang sutra itu yang di dalam teks Cina. Dan kembali lagi pada teks komentar 100.000, dikatakan pada saat itu Ananda merangkapkan telapak tangannya ke arah tempat di mana Sang Buddha memasuki ke nirwana sebelum beliau mengucapkan dharma ataupun dan bersujud padanya, dan kemudian ia mengucapkan beberapa ayat yang kira-kira artinya adalah seperti ini. Ketika Sang Buddha pertama kali memutar roda Dharma, saya tidak hadir, tetapi menurut apa yang saya dengar dari yang diturunkan dari satu orang ke orang lain, jadi saya mendengar Sang Buddha pertama kali membuka pintu gerbang menuju Dharma seperti nektar di Varanasi kepada kelompok 5 orang yang baik. Beliau mengajarkan Dharma tentang 4 kebenaran mulia, tentang penderitaan, asal muasal penderitaan, penghentian, dan sang jalan untuk melenyapkan penderitaan. Dan pada saat itu Kaudinya dan Yang Maha Tahu dan seterusnya adalah individu pertama yang mewujudkan sang jalan, dan 80.000 dewa mencapai hasilnya.
Pada saat itu, setelah 1000 arahat mendengar Ananda berbicara, mereka teringkat ataupun naik ke langit setinggi 7 pohon palem. Dan benar-benar itu menunjukkan suatu kekuatan. Dan berkata, kekuatan ketidakkekalan itu sangat besar. Di masa lalu kita bisa bertemu dengan Sambuddha, mendengarkan Dharma, sekarang tidak ada lagi. Sekarang kita hanya mendengar, demikianlah yang telah kudengar. Mereka kemudian melafalkan beberapa syair. Kemudian Anuruddha dan kemudian Mahasiswa Kapal berkata kepada Ananda, kumpulkan susunan semua sutra diajarkan Buddha dari dengan beberapa bagian, dari Sutra Roda Dharma hingga Sutra Parinibbana Agung. Ke dalam 4 agama, khotbah numerik, tara agama, khotbah menengah menjadi madya agama, khotbah-khotbah panjang dirga nigaya, dirga agama, dan khotbah-khotbah yang berhubungan sambil agama. Dan dengan dalam demikian, mereka mengumpulkan sutra, mengkelompokkan sutra itu, dan kemudian nama umum mereka itu adalah keranjang dari sutra. Dan pertama kali Ananda mengulang sutranya, dan kemudian Kasyapa berkata bagaimana mereka harus disusun di dalam 4 koleksi yang berbeda. Yang khotbah panjang, yang kedua adalah khotbah menengah, dan semuanya dinamai atau disebut sebagai kerajaan daripada sutra. Jadi ini adalah bagaimana sutra penyusunan daripada sutra itu dilakukan. Dan berikutnya adalah tentang penyusunan Vinaya. Itulah yang saya akan bicarakan beberapa hari di depan, dan orang yang melafalkan itu adalah Upali. Dan kemudian saya akan memberikan catatan mengenai riwayat hidup daripada Upali. Dan saya akan menjelaskan pada Anda bagaimana Upali melafalkan dan menyusun daripada Vinaya. Dan saya akan berbicara dari beberapa tradisi tentang konsili pertama ini. Jadi pada dasarnya, sudah itu kita akan menyelesaikan teaching kita untuk tahun ini.